Karena tadi sudah disampaikan oleh 3 narasumber sebelumnya, ada Dr. Sita di sini, ada Dr. Syahrul Hidayat, ada Mas Darlis, ini kan ahli-ahli semua. Malah ada yang pernah langsung ke Turki semua ini, tiga-tiganya ini, kecuali saya ini. Jadi mungkin kita bisa ngomong ke Dr. Sita nih ya, kapan jadi kita mantau langsung dok gitu. Nanti celebrationnya ya. Saya ingin melihat sisi yang tidak dilihat oleh 3 narasumber ini, ya kan? Enaknya kalau jadi pembicara terakhir tuh begitu. Jadi yang pertama, saya ingin melihat sisi bahwa Turki dengan Islam itu nggak bisa dipisahkan. Karena tadi memang kita sudah disampaikan oleh pemateri pertama bahwa memang mereka punya rasa kebanggaan sebagai bangsa besar, kemudian tempat khilafah berdiri, tempat khilafah runtuh, bahkan Erdogan sendiri itu sering mengatakan di sini runtuh, di sini kita dirikan lagi. Artinya ada kebanggaan yang luar biasa yang ditanamkan ke masyarakat ya. Itu pertama. Jadi nggak bisa dipisahkan. Bahkan ketika AKP menang terus-menerus 20 tahun terakhir ini tidak terlepas juga dari dukungan kalangan Muslim yang cukup militan. Karena mereka juga merasakan sejarah masa lalu yang tidak enak. Ya. Kan kita tahu bahwa di Turki itu ada jelas sekali pembelahannya. Jadi bukan lagi political cliff edge. Kalau political cliff edge itu ada pembelahan, di sana itu sudah fragmented, sudah memang pecah ya. Ada kiri, ada kanan itu sangat jelas. Makanya di sana itu kontestasinya pasti kontestasi ide dan kontestasi prestasi sebenarnya. Yang membuat Erdogan ini bertahannya hanya prestasi. Mulai dari dia jadi wali kota Istanbul, dia menyelesaikan banyak masalah, utang kota Istanbul selesai, air bersih selesai, sampah selesai, orang nggak dikasih janji-janji palsu begitu. Jadi dia selesai dengan husnul khotimah jadi wali kota. Hanya di akhir tahun 99 itu dia kena kasus ya. Itu kan kasus bukan berkaitan dengan prestasi, itu kasus hanya masalah sentimen budaya ya, sentimen sekularisme ya, membuat dia masuk penjara. Baca puisi Islam. Ya. Tapi kan pada dasarnya dia memang berprestasi. Itu dulu ya nggak bisa dibantah oleh semuanya karena memang kita mau lihat pelajaran kan. Ini tema kita, pelajaran apa yang mau diambil dari pemilu Turki. Salah satunya pemimpin itu harus based on data, based on narasi, based on gagasan, harus based on program kerja, platform. Jadi harus jelas itu. Jadi nggak bisa sekarang capres senyum-senyum turun itu nggak ada gagasannya apa yang ditawarkan ke masyarakat. Kalaupun kita mengatakan ada capres misalnya berprestasi pas jadi gubernur, nggak juga. Maksudnya di Indonesia ini ada 30 lebih loh gubernur, masa yang lain nggak punya prestasi gara-gara satu ini gitu. Ya kan? Gara-gara satu ini prestasi gubernur lain tuh jadi nggak ada gitu. Kan nggak mungkin. Banyak gubernur lain tuh berprestasi kok. Artinya kita jangan begitu cara melihatnya, itu meremehkan gubernur lain. Gubernur lain tuh yang kerja siang malam, di pedalaman, di pelosok menghadapi geografi yang lebih sulit, menghadapi masyarakat lebih sulit, yang lebih pendidikan rendah. Bagaimana jadi kepala daerah? Susah. Mungkin di Jakarta gampang karena di sini orang berpendidikan, orang kenyang semua, ya kan? Mudah secara demokrasi membangun kan. Kalau orang udah kenyang mudah membangunnya. Kalau orang masih lapar sulit membangun demokrasi. Artinya harus itu prestasi yang jadi utama. Nggak bisa pencitraan, nggak bisa karena ada backup luar. Ini saya di backup media luar, saya jadi viral terus setiap hari, gitu kan. Ini menipu rakyat, ini jangan diambil pelajaran seperti ini. Karena tema kita ini pelajaran apa yang mau diambil. Pemilu Turki itu kalau kita lihat, karena tadi saya menyinggung soal fragmentasi di masyarakat, perpecahan ya. Sekuler jelas di Turki itu, Islam jelas. Makanya kalau kita lihat dari tahun 1923 misalnya, kan pemilu Turki tadi disebutkan oleh Mas Darlis ada 2023 ini salah satu yang terpenting, betul. Tapi ada 3 pemilu lagi yang penting di Turki itu sebelumnya. Pertama 1923 ketika Kemal Atatürk itu pertama sekali ingin mengambil membentuk konstitusi baru karena ini kan baru selesai khilafahnya. Dia baru mau membentuk tapi di situ ada blok konservatif, ada blok Kemal. Blok Kemal ini yang kemudian memenangkan majority di Grand National Assembly waktu itu. Dia menang, kemudian dia bentuklah partai namanya People Party.
inilah yang menjadi cikal bakal CHP sekarang. Jadi partai ini dari dulu sampai sekarang itu memang masih satu, ya, dia belum masih utuh ya, gitu. Kalau AKP kan baru berdiri. Kalau ini memang dari lahirnya Turki modern udah ada. Itu pertama pemilu 1923, ini penting. Kemudian pemilu 1950, ini juga nggak kalah penting. Karena pada pemilu 1950 baru pertama kali partai politik dibolehkan di Turki. Partai politik lain selain yang Kemalis. Ya kan? Single party. Ya, jadi Turki sebelumnya itu memang selain sekuler, diktator juga, tangan besi juga, nggak ada itu demokrasi di Turki. 1950 diizinkan partai lain dan adalah di situ namanya Partai Demokrat, didirikan oleh Adnan Menderes, langsung menang pemilu, ya kan? Tapi ini iklim demokrasi ini dipatahkan dengan military intervention. Digantung. Di kudeta. Jadi CHP ini, partai sekuler ini, dari dia lahir sampai hari ini dia belum pernah memenangkan pemilu secara demokratis. Dia pernah memang berkuasa 22 tahun, tapi dia nggak pernah menang pemilu. Dia naik itu karena kudeta orang, atau dia berkuasa karena nggak ada oposisi, karena oposisi ditangkap duluan. Dia mempersiapkan dulu, nih begitu kita naik oposisi sikat habis. Karena kalau ada oposisi repot. Kalau adu gagasan repot, kita bisa kalah. CHP ini kenapa dia nggak pernah menang pemilu dan nggak pernah berhasil berkontestasi? Karena emang dia mentalnya bukan mental petarung, tapi mental culas dari awal. Mentalnya mental curang ya. Dia naik karena kudeta orang, atau dia naik berkuasa tanpa oposisi. Dia naik karena nggak ada partai lain. Dia berkuasa nggak ada partai lain. Tahun 50 itulah dia patah ya, dipatahkan oleh Partai Demokrat pertama kali oleh Adnan Menderes. Kenapa saya sebutkan pemilu penting ini? Karena ini adalah nanti akan menjadi rangkaian sejarah demokrasi yang nanti nilai-nilainya bisa kita ambil untuk Indonesia. Karena memang Turki dengan Indonesia juga punya kesamaan sebenarnya. Religius orangnya, cuma di sini tidak ada perpecahan. Di sini hanya ada pembelahan sedikit. Karena masyarakat kita mudah dibelah. Income per kapita masih kecil, isi dompet masih kosong, demokrasi masih sulit dibangun, mudah diadu domba dan mudah sekali termakan dengan media, ya kan? Nggak ada filter media, kita ini belum nyampe ke situ. Kalau menurut Huntington ini masalah di demokrasi ini. Kalau masyarakat pendidikan masih rendah, kantong masih kosong, sulit bicara demokrasi. Indonesia salah satu tipikal masyarakat seperti itu selain India ya, misalnya. Kan India demokrasi juga, makanya karena mereka punya pemilu. Itu yang kedua ya, pemilu kedua paling penting. Setelah 23 ada 50. Pemilu yang ketiga yang juga sangat penting adalah pemilu 2002. Ini tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Syahrul, karena orang kecewa banget sama yang sebelum-sebelumnya. Kita lihat pemerintahan terakhir misalnya sebelum Erdogan naik itu, ada Bülent Ecevit itu, kemudian ada Necdet Sezer. Waktu Necdet Sezer masih presiden kan AKP sudah menang sebenarnya, ya kan? Rezim terakhir itu kan, sebelum 2002. Makanya 2002 ini penting karena ini adalah new eranya Turki, gitu. New narasinya Turki. Ini narasi baru Turki, pemimpin baru. Makanya rakyat Turki waktu itu ketika AKP menang pertama kali, mereka mengatakan kepada keluar mereka dari rumah-rumah itu merayakan lalu mengatakan, kami tahun ini diberikan 2 kebahagiaan sama Allah katanya. Yang pertama kami menyambut Idul Fitri, yang kedua di hari raya ini juga Erdogan menang. Jadi kebahagiaan demokrasi dan kebahagiaan agamanya dikumpulkan di bulan itu ya, di tahun 2002 akhir itu. Jadi 3 pemilu ini penting dan terakhir paling penting adalah 2023. Karena 2023 ini sebenarnya perang narasi. Karena Erdogan ini datang di 2023 ini dengan narasi baru, dia bilang kita sudah membangun selama ini 2 dekade dan kita ingin menanyakan kepada rakyat Turki apakah kalian mau melanjutkan Turki Century capaian ya, impian mereka menjadi Turki, abad Turki, karena mereka dari 24 kan 2024 100 tahun. Dengan visi misi besar Erdogan yang ditawarkan sejak dari 2002.
Ditawarkan kan dari dulu. Dia nggak pernah bohong di tengah jalan ini orangnya. Dari dulu konsisten aja. Makanya begitu bahasa kata-katanya bisa dipegang, dia terpilih terus gitu. Dan dia menepati semua janjinya itu. Janji kampanyenya itu sampai hari ini. Makanya di pemilu terakhir Erdogan ini, karena dia nggak bisa lagi nyalon kan, ini di pemilu ini dia menawarkan itu. Pilpres. Kita ingin kotak suara berbicara, apakah Turki ingin menjadi benar-benar ingin merealisasikan mimpinya, atau dia akan berbalik ke belakang. Kalau kalian ingin merealisasikan mimpi, pilih saya. Kalau kalian ingin mundur ke belakang, pilih Kemal. Begitu secara nggak langsung pesan yang disampaikan. Terbukti rakyat Turki memilih lagi Erdogan. Jadi 2023 ini pemilu yang akan memisahkan, perang narasi dua blok besar ini, blok sekuler dan blok Islamis ya. Tidak kita pungkiri ya. Karena di Turki itu tadi saya bilang sekuler dengan Islam itu jelas, karena di sekuler itu udah jelas partainya, jelas tokohnya. Dan dalam sejarah Turki itu tokoh Islam juga jelas, yang satu warna, satu narasi, satu impian juga sama. Pertama Menderes, yang kedua Turgut Özal, yang ketiga Erbakan, yang keempat Erdogan. Ini semuanya narasinya sama ini. Makanya kalau kita lihat semuanya juga sama-sama dihambat. Menderes digantung, ya kan? Turgut Özal juga isunya meninggal diracun. Dia juga pernah ditembak di dalam sebuah rapat, tapi dia tidak meninggal. Erbakan dikudeta, Erdogan juga dikudeta. Jadi ini sama warnanya, sama narasinya, dan penolakannya juga sama kerasnya dari kubu sebelah. Jadi ini penting ya kita ambil pelajaran bahwa rupanya Islam di Turki itu dengan demokrasi rupanya kompatibel, nggak ada masalah. Tinggal apalagi kalau itu dibawa ke Indonesia, di sini orangnya lebih ramah, lebih banyak senyum, nggak emosional ya. Tinggal edukasinya yang harus ditambah biar mereka tidak mudah diadu domba ya. Itu aja. Biar kita tambah matang. Oh kita hebat ini kalau jadi negara demokrasi, hebat ini. Karena kita negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Bahkan kita bisa melampaui India karena saya dengar juga pemilu India juga jelek juga hasilnya. Yang ini petahana juga akan kalah di tahun depan karena di pemilu setelah ini si Kongres yang menang, si Modi yang kalah. Saya lihat kita justru punya punya harapan kita jauh lebih baik ya ke depan itu kalau kita mau berbenah dengan serius. Biar nggak banyak pencitraan lah pemimpin ini ya. Seriuslah berbenah, pemimpin nggak banyak pencitraan, insya Allah tambah pinter, tambah maju demokrasi kita. Ya, sebenarnya nggak bisa juga kita komparasi langsung ya. Gelora dengan Party itu nggak bisa. Saya termasuk yang banyak menulis sebenarnya soal ini walaupun tapi saya nggak pernah mengcompare langsung Gelora dengan Party karena memang itu masalah yang berbeda. Masalahnya cukup rumit sebenarnya. Artinya kita kan hanya membahas apa yang pelajaran ya dari pemilu ya. Saya ingin menjelaskan bahwa pendidikan politik ini harus diutamakan oleh partai politik. Adu gagasan, adu ide, adu narasi itu harus menjadi dominan di ruang publik ya. Coba lihat misalkan di Turki itu CHP itu kemarin juga dia bagi sembako. Iya. Minyak goreng dia bagiin, kacang hijau, kacang tanah juga kemarin kita dapatkan itu ya. Mungkin harganya kalau di Indonesia 100.000 juga mungkin segitu ya dia bagiin tuh. Karena dalam pemilu 2023 ini sebagai bocoran karena saya mengikuti terus-menerus sejak seminggu sebelumnya sampai tengah malam perhitungan suara subuh itu kan selesai ya. Sama. Tapi saya tengah malam udah tahu hasilnya karena emang udah terbiasa ngikutinnya. Begadang. CHP itu kemarin dia menerima bantuan luar sampai 300 miliar lira. Sampai makanya dia sanggup bagi-bagi apapun gitu dan dia sanggup membawa massa yang hampir sama dengan massa AKP. Coba kita lihat misalkan kampanye mereka di Anatolia, di Izmir, ya kan, di Ankara. Itu kan menyemut itu. Tapi karena dikalahkan oleh kampanye AKP dengan jumlah yang cukup besar lagi, maka mereka hilang.
AKP seperti dibilang Mas Darlis tadi, dia kampanye lebih cerdas, lebih mendidik, nggak perlu dana cukup besar untuk mengumpulkan itu karena memang mereka kan secara natural sudah punya basis tradisional kan memang. Tinggal dikerahkan saja. Kemudian manajemen kampanye juga bagus. Saya punya teman beberapa pengamat politik yang langsung orang Turkinya, saya berkomunikasi lewat media sosial terus-menerus. Dia melaporkan seperti itu juga. Apa yang saya baca di sini, dia juga merasakan di sana. Karena kita lihat, kalau kampanye seperti itu dilakukan, rupanya nggak efektif. Lihat aja, orang Turki nggak peduli itu dikasih sembako, dikasih apa, nggak milih. Cuman harus diakui bahwa partai CHP kali ini memperoleh suara paling besar sepanjang sejarah. Dia kali ini mendapatkan berapa kemarin? 44%. Itu luar biasa itu. 4,5. Karena lawan-lawan Erdogan dulu yang disupport sama CHP, mulai dari Sekjen Oki, ya kan, Ikmaluddin Ehsanoglu itu pertama kali ketika ngelawan Erdogan kalah, tapi dapat suara kecil. Bahkan terakhir Muharrem Ince yang disupport CHP juga, itu juga hanya dapat suara 35%. Itu 2018. Ya. Kecil dapat suaranya. Sekarang tuh lumayan tuh ya, 44% dua lumayan. Bahkan dipaksa menuju putaran 2. Ini luar biasa CHP ini ya. Artinya dengan uang inilah sebenarnya. Karena kalau melihat pemilu Turki nggak bisa juga kita lepaskan dari geopolitik global. Jadi ibaratnya pemilu Turki ini seperti pilkada di dunia. Orang semua ngikut ke situ. Orang semua intervensi sebenarnya. Masalah ngaku nggak ngaku itu kan hal yang bersifat intelijen ya. Nggak tahu. Misalnya Erdogan jelas disupport Rusia, jelas disupport Cina, jelas disupport Qatar dan Iran misalkan. Kemudian yang sana disupport Amerika jelas sekali, disupport Eropa sangat jelas sekali. Bahkan anggota DPR Jerman itu 3 hari sebelum pemilu dia berpidato bahwa Erdogan ini harus tumbang. Kalau nggak tumbang repot kita, dia bilang. Jadi mau nggak mau Erdogan harus tumbang. Itu anggota parlemen Jerman yang ngomong begitu. Nah, CHP menuduh ditolong Rusia kan, Erdogan ditolong Rusia. Erdogan langsung bilang begini, dia pidato, dia bilang jangan menyinggung Rusia. Kalau menyinggung Rusia saya nggak tolerir, dia bilang. Itu 2 hari sebelum pemilu, jadi perang. Cuman ada klarifikasi dari Moskow waktu itu dari jubir Putin, si Dmitry Peskov, dia bilang nggak benar kami mendukung Erdogan. Itu kalau si Kemal bilang kami dukung Erdogan, mungkin dia salah baca berita. Nggak intervensi. Ya, kami nggak intervensi. Tapi ini persoalannya sebenarnya biasa. Itu intervensi udah pasti. Makanya kita tahu dia dapat 300 miliar lira dari luar. Rupanya nggak mampu menang, tapi dia mampu mendatangkan suara yang banyak. Makanya kalau kita lihat dulu ketika perubahan konstitusi tahun 2018, di situ sudah kelihatan sekali bagaimana mengkristal dukungan orang kepada perubahan. Nggak salah Erdogan tuh merubah konstitusi 2018 karena nggak ada pilihan lain menurut saya. Karena kudeta 2016 itu bukan kudeta terakhir. Erdogan mengalami kudeta 3 kali selama dia menjabat. 2013 300 polisi ditangkap yang jenderal bintang 2-nya. Kemudian 2007 itu AKP hampir dibubarkan lewat Mahkamah Konstitusi ya. Hampir dibubarin juga seperti Refah tadi, seperti Saadet, Salamah ya. Nah, dia juga hampir kena ban itu tahun 2007. 2013 polisi, 2016 Gulen. Jadi kalau dia nggak ngubah konstitusi menjadi sentralisasi seperti itu presidensial, itu bisa masalah Turki itu. Kalau tetap di parlementer itu sudah tepat, makanya dia melakukan referendum dan menang, gitu kan? Walaupun tipis karena perlawanan cukup keras waktu itu dari ini karena mereka nggak pernah mau menjadi presidensial karena ini dianggap Erdogan akan dominan seperti itu. Kalau kita lihat misalkan dari kacamata geopolitik tadi, Putin di Rusia, Xi Jinping di Cina 3 periode, Putin di Rusia dari tahun 2000, bahkan Putin itu terakhir maju pilpres itu nggak perlu partai dan dia menang 71%. Nggak butuh partai politik. Jadi di sini juga leadership sangat penting memang sosok ya. Putin membawa perubahan, dianggap sama. Erdogan juga dianggap sama, dia punya view baru untuk Turki. Putin view baru untuk Rusia. Cina juga punya view baru, Xi Jinping ya. Makanya dia lolos 3 periode itu, nggak ada yang bisa menghambat Xi Jinping kan. Jadi sebenarnya sama aja, ini permainan
ada tuntutan di geopolitik itu untuk multipolar dan dituntut untuk punya kekuatan baru, ya kan? Jangan yang ini aja lah. Ini udah sepuh, udah tua, presidennya 77 tahun, ini Biden kan, udah nggak kuat. Jadi sebenarnya ada pergeseran paradigma geopolitik bahwa Amerika ini sudah tidak powerful lagi. Saya setuju dengan analisa Prof. Renal Kasali dari UI. Dia bilang bahwa selesai sudah sebenarnya Amerika itu. Tinggal siapa sekarang yang berani gantiin, siapa yang bisa gantiin. Kalau kita balik ke Turki, semua pemilu yang mereka lakukan itu, kalau terutama di era Erdogan ini, saya melihat justru lebih kepada pencerdasan politik, adu gagasan, adu ide, tidak barbar, semuanya datang ke kotak suara, apapun masalahnya datang ke kotak suara, apapun polemik di masyarakat, ayo ke kotak suara. Erdogan selalu begitu. Bahkan kemarin terakhir dia bilang, waktu 2023 dia bilang, saya selama memimpin Turki, saya tidak pernah ngotot dengan satu jabatan apapun, kecuali itu semua kehendak rakyat. Dan hari ini rakyat sudah memutuskan kembali apa yang diinginkan untuk masa depan Turki. Dan kita yakin kita menang, katanya. Untuk 2022. Bahkan untuk ronde kedua pun dia bilang, kita tetap yakin kita akan menang, katanya. Karena rakyat memang sudah memutuskan kita yang akan menang, katanya. Jadi keyakinan seorang tokoh itu bisa ditransfer dengan prestasi, dengan narasi yang bagus. Indonesia ini sudah saatnya move on ya dari cara-cara berpolitik yang lama itu, yang sudah usang itu. Kita reformasi 25 tahun, kita sudah cukup membiarkan budaya buruk seperti ini dalam politik. Seolah-olah rakyat nggak pernah diajak mikir, bahkan dianggap nggak bisa mikir. Cukup terima nasi goreng, minyak goreng saja, cukup terima beras saja setiap pemilu. Seolah-olah rakyat nggak bisa mikir. Seolah-olah rakyat ini nggak perlu dilibatkan. Padahal politik sejatinya adalah transfer narasi ke generasi. Jadi yang tua ini transfer narasi ke generasi. Jangan yang tua terus yang jadi pejabat. Ini lihat ketum-ketum partai nggak ada yang mau turun satupun ini. Coba lihat ketum-ketum partai, anggota dewannya, nggak ada transfer narasi. Padahal orang-orang tua ini udah malas belajar. Udah nggak punya waktu, udah encok, udah rematik. Nggak ada waktu lagi untuk belajar. Tapi transfer narasinya nggak mau dia ke generasi muda. Maka politik kita nggak ada kemajuan. Nggak ada legowo nggak ada pendidikan politik yang bagus dari orang-orang yang senior. Ini yang kita butuhkan sebenarnya, logowo ya. Orang-orang tua ini, logowo, transfer narasi. Kita tidak mengatakan, oh yang tua turun dong. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya regenerasi itu transfer dong narasinya. Ya kan? Biar anak muda yang lebih terlibat. Bukan mengambil posisi, bukan. Ini bukan soal kursi, tapi transfer narasi dari yang nggak sehat, dari awal-awal reformasi dulu, udah saatnya kita masuk ke era yang lebih baik, tokoh yang lebih baik, aktor yang lebih baik, dengan platform yang lebih bagus. Jadi itu yang kita harapkan sebenarnya di Indonesia ini.